pertama masyarakat ya harus mendukung kegiatan ini. Iya. Karena itu kuncinya. Kalau kita membangun kemudian masyarakat tidak mendukung, ya itu menjadi masalah besar juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini, sampai hari ini mulai dari pelaksanaan sosialisasi sampai hari ini masyarakat bisa menerima dan jadi semua pekerjaan tahapan-tahapan jenis pekerjaan itu harus berkoordinasi dan bersinergi di lapangan, terutama juga dengan PU Kota. Kalau ini juga kalau tidak bersinergi juga nanti bisa tidak mendapatkan hasil yang optimal. Ya, Maksudnya optimal, yang sedikit ini ya, memuaskan. Iya, airnya juga tidak bisa mengalir. Tapi kalau ini kerjanya bersinergi, insya Allah airnya bisa mengalir dan bisa menyelesaikan penanggulangan genangan yang ada di Kota Gorontalo. Iya, luar biasa. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini bro, edisi Jumat ya, 1 Juli 2022, Bang Jago ya bertandang ke Dinas PU Provinsi Gorontalo. Saat ini bersama Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Provinsi Gorontalo, Bang Romen Eslantu STMT. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Romen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kedatangan juga Bang Jago, alhamdulillah ya mengawal program-program yang ada di PUPR Provinsi Gorontalo. Kemarin sempat podcast juga dengan Pak Kadis, Pak Handoyo Sugiarto. Jadi saat ini Bang Jago ingin datang dan ya ingin tanya sama Pak Kabid, Bang Romen. Jadi terkait berbagai programnya yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama PU, apalagi ya menyangkut terkait sumber daya air. Ini kan juga ada pekerjaan untuk proyek kanal ya. Ini terutama kanal Tanggida. Ini sejauh mana pekerjaannya Pak Romen? Ini Bang Jago ingin ya tahu supaya publik juga bisa tahu. Makasih. Pekerjaan KPU-an khususnya di bidang sumber daya air yang PUPR Provinsi Gorontalo itu bukan cuma PEN. PEN itu hanya salah satu saja sumber pembiayaan. Yang di SDA itu ada 3 yang menjadi sumber pembiayaan. Yang pertama adalah DAK, lalu yang kedua adalah DAU, dana alokasi umum. Yang pertama tadi dana alokasi khusus, itu khusus membiayai pengairan yang sekarang sementara lelang di lokasinya di DI Tabulo Latula. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada pemenangnya. Itu sudah berlangsung 2 kali batal, tapi sekarang dilelang lagi. Itu disebabkan apa Pak pembatalan? Biasanya kan ada error atau gimana? Yang pertama dibatalkan karena syarat yang penawar itu tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi syarat. Lalu yang kedua adalah pembatalan karena dokumennya ada yang perlu diperbaiki. Lalu yang sekarang yang ketiga belum ada hasilnya. Mungkin tanggal 4 bisa mendapatkan hasil yang pemenang dan mudah-mudahan ini mendapatkan pemenang yang berkualitas, yang bisa bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan PU SDA yang berlokasi di Tabulo Latula. Lalu soal soal PEN. PEN ini diperuntukkan untuk pembiayaan ada beberapa bidang. Yang pertama bidang Bina Marga di Andalas dan Longgarasi. Lalu yang kedua khususnya di bidang saya di bidang SDA sumber daya air itu sekarang lokasinya ada di Tanggida, itu pembuatan kanal. Lalu yang berikut pembuatan stasiun pompa. Kenapa ada kanal di dalam kota? Sekarang ini lagi isunya sudah kurang lebih 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir Kota Gorontalo itu mengalami genangan beberapa tempat-tempat genangan air yang setiap kali hujan saluran tersumbat. Hampir
tidak bisa disalurkan dia punya air genangan. Oleh karena itu kami dari provinsi, Provinsi Gorontalo, Dinas PU PR Provinsi Gorontalo yang khususnya di bidang SDA, hari ini kegiatan yang ada di kanal itu sudah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan itu sementara membongkar pohon-pohon, sementara dicabut, ditebang. Tapi ini pekerjaan ini dipabrikasi. Dipabrikasi. Kenapa kita memilih yang pabrikasi? Ini kan pekerjaan yang di dalam kota. Betul. Kalau dalam kota itu dampaknya completed, mulai dari masyarakat, pemukiman, terus nampak. Iya, lalu pengguna jalan juga. Betul. Lalu kegiatan ekonomi juga. Aktivitas terlalu padat. Iya, jadi pedagang-pedagang itu bisa terganggu, terdampak. Oleh karena itu kita coba hati-hati untuk membuat metode pelaksanaan. Betul. Supaya masyarakat tidak terganggu. Siap. Oleh karena itu kita tahap pertama ini kita lakukan penggalian. Penggalian itu juga kami berupaya untuk tidak bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, sekarang alhamdulillah dalam pelaksanaan cukup lancar dan masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di Tanggida, sangat mendukung dan memang itu menjadi harapan kami. Kalau misalnya kegiatan ini tidak ada dukungan dari masyarakat, ya itu juga jadi menjadi halangan juga, menjadi faktor yang bisa tidak selesai kegiatan ini. Oleh karena itu kami bersyukur terhadap masyarakat yang ada di di pemukiman yang ada di Tanggida. Alhamdulillah mereka rata-rata mendukung, menerima. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan sesuai harapan dan tidak ada gangguan apa-apa. Ini penjelasan Bang Roman ya terkait pelaksanaan proyek Kanal Tanggida. Berharap kepada masyarakat untuk bersabar juga untuk menghadapi pelaksanaan yang terus cukup mengganggu juga. Dibangun karena ini mengganggu juga mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi para pengendara. Jadi selaku Kabid juga Bang Roman memohon maaf kepada masyarakat. Ini juga Bang Jago pingin tanya gitu. Ini berapa tahun sih jabat sebagai Kabid untuk SDA di sini, Bang? Tapi sebelumnya Bang Jago kemarin sempat biasa untuk ngeliput di sini juga, wawancara. Ini masih ada beberapa kali juga. Kemarin Bang Jago ini sudah, sebelumnya Bang Roman ini di mana sih gitu? Alhamdulillah saat ini yang pertama, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siap. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, saya sudah kurang lebih 3 tahun lebih di SDA. Alhamdulillah menjalani tugas ini karena ini tugas negara. Juga saya cukup hati-hati juga. Pertama kondisi kesehatan juga. Kalau kesehatan kurang mendukung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak. Jadi oleh sebab itu alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya di Bina Marga, sama juga di Provinsi Gorontalo. Lalu sebelumnya saya di provinsi di Kabupaten Pohuwato. Oh, Pohuwato ya? Iya, saya di sana diberi kepercayaan oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas PU. Alhamdulillah saat ini saya berada di PU Provinsi. Tapi sebelumnya kan Pak Fikri Kepala Dinas PU Kabupaten. Sebelum Pak Fikri saya. Oh, sebelum Pak Fikri, Bang Roman juga yang. Alhamdulillah. Itu masih periode pertama Pak Sarif. Pak Sarif. Pertama Pak Sarif. Luar biasa. Pak Sarif. Pak Sisa dilantik. Mungkin saya hanya 1 tahun lalu sudah berada. Jadi kalau Bang Jago lihat, Bang Roman ini sudah melalang buana juga tapi di lingkungan PUPR. Kalau melalang buana, saya tidak suka mengistilahkan melalang buana. Saya lebih suka pengalaman saya. Kalau dalam tugas negara kalau melalang buana berarti burung itu. Jadi untuk mendapat tugas. Jadi kalau Bang Jago tahu itu melalang buana itu mendapat tugas perintah harus Bang Roman jalani. Ini itu kan namanya tugas negara. Hubungan pimpinan atasan dengan bawahan kerjanya
saya tetap tunduk dan loyal. Loyal pada pimpinan. Oke. Jadi untuk ini juga Bang, juga melihat program, ada nggak kendala selama ini? Yang selama ini yang Bang Romen ketahui di lapangan ada penolakan atau memang ada, meskipun ya dalam tahap pekerjaan, kalau Bang Romen lihat aman selama ini demi kepentingan masyarakat? Ya, alhamdulillah selama ini belum ada yang signifikan ya. Soal-soal yang menjadi yang mengganggu dalam pelaksanaan. Biasanya dalam pelaksanaan itu yang paling vital itu mengganggu itu adalah pembebasan. Tetapi ini di kanal, kemudian di stasiun pompa itu kami sudah lakukan pembebasan dan alhamdulillah aman-aman. Kalau di kanal itu kami berupaya untuk tidak melakukan pembebasan. Tetapi kalau pompa kami sudah melakukan pembebasan dan alhamdulillah sampai hari ini aman, tidak ada kendala. Tapi kalau untuk pelaksanaan itu kalau bisa tahu, itu kalau Bang Jago tahu ya, itu katanya Haji Pepen. Iya, Haji Pepen kontraktornya memang sudah pengalaman juga. Beliau pengalaman. Karena kalau selama Bang Jago tahu, Haji Pepen ini sudah berpengalaman dalam untuk pekerjaan, terutama di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Lalu beliau juga itu kan orang lokal ya. Jadi harus utamakan kontraktor lokal. Lokal. Paling yang penting itu lokal itu pertama hubungan kerjanya dekat, koordinasinya dekat. Kalau kita mendapatkan kontraktor yang pekerjanya yang dari luar, itu agak menyulitkan apalagi untuk PAD dalam lari keluar semua. Jadi luar biasa. Alhamdulillah Pokja bisa menentukan pemenangnya yang memenuhi syarat, bukan karena dia lokal tapi yang memenuhi syarat. Tapi kalau untuk perusahaannya itu di bawah direkturnya itu Pak Udin. Tapi kalau untuk pihak pelaksana yang melaksanakan pekerjaan kanal Tanggira ini, perusahaan apa gitu? Jadi yang sekarang ini yang melaksanakan kegiatan kanal itu yang sesuai dengan kualifikasi dan penetapan Pokja itu adalah PT Multi Global Constrindo ya. Yang direkturnya adalah Chris Taib ya. Chris Taib. Alhamdulillah pelaksanaannya ini sudah kurang lebih baru beberapa hari itu sudah alhamdulillah sudah hampir selesai dia punya galian beton. Kalau galian tanah itu kita belum lakukan karena itu pertimbangan jangan sampai sudah mengganggu masyarakat sekitar, apalagi metodenya adalah kita gali lalu kita pasang ya, lalu timbun. Jadi itu kurang lebih paling tinggi itu 4 hari. 4 hari per 50 meter. Per 50 meter. Jadi kalau kita pasang, kita gali lalu gali 1 hari, lalu padatkan, lalu pasangnya 1 hari dengan panjang 50 meter baru kita timbun. Jadi tidak terlalu kami berupaya untuk tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat. Ini yang menjadi harapan Bang Romen juga ya kepada seluruh masyarakat, terutama pihak pelaksana. Saya kira yang menjadi harapan saya dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaan ini adalah pertama masyarakat harus mendukung kegiatan ini. Karena itu kuncinya. Kalau kita membangun kemudian masyarakat tidak mendukung, ya itu menjadi masalah besar juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini, sampai hari ini mulai dari pelaksanaan, sosialisasi sampai hari ini masyarakat bisa menerimanya, kita perbaiki supaya pandangan lebih itu menjadi salah satu juga destinasi. Itu kalau ada destinasi situ wisata itu kan jadi pertumbuhan ekonomi juga kan bagus kan. Luar biasa. Lalu yang berikut yang kedua adalah pihak kontraktornya juga. Pihak pelaksana. Pihak pelaksana itu jangan juga kerjanya asal-asal. Jadi semua kerjaan tahapan-tahapan jenis pekerjaan itu harus berkoordinasi dan bersinergi di lapangan, terutama juga dengan PU Kota. Kalau ini juga kalau tidak bersinergi juga nanti bisa tidak mendapatkan hasil yang optimal. Maksudnya yang sedikit ini
memuaskan. Iya, airnya juga tidak bisa mengalir. Tapi kalau ini kerjanya bersinergi, insya Allah airnya bisa mengalir dan bisa menyelesaikan penanggulangan genangan yang ada di Kota Gorontalo. Iya, luar biasa. Jadi ini bro, ini menjadi harapan Bang Romen juga ya, Kabid SDA, PUPR. Jadi makasih nih Bang Romen sudah saling menyambut kedatangan Bang Jago dalam podcast yang saat ini digelar. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama Bang Romen, Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.